Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Testing. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai berdua dan kita akan tinggikan nama Tuhan. Besaranmu
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih saat kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Arya Serasti dengan Rina. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga terlebih dahulu, mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan juga kita setiap yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Arya Serasti dengan Rina. Hari ini Anda berdua bahagia? Sungguh berbahagia. Ya. Anda berdua ketika masa pacaran, apakah kalian berdua ini berdoa? Ya? Ariel, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Rina ini tulang rusukku? Demikian juga Rina sendiri pada saat kau pacaran dengan Ariel, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Ariel ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu, Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Jadi Anda berdua harus dengan yakin, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh,
saya percaya orang yang ada di sampingku adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dengan dasar inilah, dengan iman, dengan percaya, menjalani kehidupan rumah tangga Anda berdua. Nanti dalam kau membangun rumah tangga, kau juga akan menghadapi berbagai tantangan, ada masalah. Dan termasuk Anda akan menghadapi pasangan hidupmu sendiri. Ada hal-hal yang nanti yang merupakan hal yang kamu tidak sukai, ya. Ada hal-hal yang jengkelkan dari pasanganmu. Tetapi dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi tidak perlu mikir cari yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saya ajak Anda berdua saat ini juga minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara, ketika Anda berdua sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, hendak mencurahkan berkatnya kepada orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini fokus kepada Tuhan. Sudah, jangan bingungi yang lain. Yang penting saat ini sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Bawa hidupmu, bawa saat ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga kepada orang tua dan juga wali, biarlah dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir tengah-tengah kita, dan Tuhan mendengar doa kita bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Kita semua hadir di tempat ini, kita itu tinggal di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua. Anda ini dilahirkan, dibesarkan dalam sebuah rumah tangga. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, itu tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya, pernikahan orang tuanya rukun harmonis, perhatian sama anak-anak, masa kecil anak-anaknya itu bahagia. Setelah engkau dewasa, engkau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan engkau akan bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana engkau membangun rumah tangga, itu juga akan menentukan masa depan Anda berdua, lalu juga menentukan masa depan anak-anakmu. Ya. Kalau kalian berdua membangunnya sesuai dengan firman Tuhan, kau membangun dengan benar, maka akan menjadi sebuah pernikahan yang rukun harmonis, ada bahagia, lalu Tuhan memberikan keturunan, dan keturunan tinggal di rumah tangga orang tua yang rukun harmonis, tentu juga bahagia. Kita semua tinggal dalam kehidupan rumah tangga. Saat ini saudara, Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga Anda. Kalau saat ini sedang kau bergumul dengan masalah kehidupan rumah tanggamu, maka engkau kehilangan kebahagiaan saudara. Ya. Berbagai hal bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita susah saudara ya. Ketika kita ada kehilangan harta benda atau apa, saudara sekalian, bisa ada yang membuat hal yang menyedihkan. Ditinggal anggota keluarga yang kita cintai sudah ada kesusahan. Tapi yang sangat berat, yang melukai hati, paling bisa melukai hati, adalah pasangan hidup kita. Orang yang paling dekat, yang bisa melukai hati kita itu yang paling menyakitkan adalah pasangan hidup. Saudara ya. Maka firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Kan itu paling melukai saudara sekalian, paling menyakitkan. Jadi kalau sebuah rumah tangga itu saudara tidak bahagia, itu rumah tangga itu seperti neraka. Ya. Jadi tidak ada ketenangan, kedamaian, adanya emosi, adanya kebencian, kemarahan. Dan kalau tidak tahan sampai pergi ke pengadilan dan sampai terjadi perpisahan saudara. Dan perpisahan itu mendatangkan akibat yang menderita itu bukan hanya suami istri, tapi juga sampai kepada anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil saudara sekalian. Itu sejak kecil hati mereka sudah terluka, luka batin mereka. Jadi sudah ada luka di dalam jiwa anak itu saudara sekalian. Nah anak-anak seperti itu saudara sekalian, paling mudah diprovokasi, paling mudah diisi hal-hal yang tidak baik karena hatinya terluka. Dan bukan hanya sampai anak saudara sekalian. Kalau sampai rumah tangga itu bermasalah, apalagi sampai cerai saudara, itu merusak hubungan. Hari ini dua keluarga dipersatukan, ya, jadi besanan. Ya, saudara kalau sampai terjadi, itu semua jadi bekas loh.
bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Saudara, Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan jangan dibuat main-main, diceraikan saudara. Itu membuat bekas-bekas saudara. Apa yang Tuhan berikan jangan dibuat jadi bekas. Tuhan yang mengawali hari ini, bagi mempelai berdua hari ini adalah lebaran Anda pertama. Dengan nanti surat pemberkatan nikah, kemudian dilanjutkan catatan sipil, Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, atau sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu yang dipanggil Tuhan. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai saudara sekalian. Setiap apa yang Tuhan berikan, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, setiap apapun dalam hidup ini, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk pernikahan, itu satu hari. Kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya demikian juga Ariel. Ketika engkau besok ketika kembali pada Tuhan, Tuhan tanya bagaimana dengan rumah tangga yang Tuhan percayakan. Nah kamu bisa bertanggung jawab, Tuhan aku sudah jadi suami dari seorang istri. Dan aku sudah jadi orang tua yang baik, mendidik anak dengan baik. Tuhan berkata engkau hambaku yang setia, hambaku yang baik. Demikian juga Rina. Satu hari ketika engkau kembali pada Tuhan, Tuhan juga pertanyakan, bagaimana dengan kau membangun rumah tangga? Tuhan aku jadi istri dari seorang suami. Dan aku sudah menjaga anak-anakku. Dan Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik saudara. Setiap kita mempertanggungjawabkan. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang merancangkan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar keinginan manusia, tapi itu sudah sejak dari dulu. Allah itu merancangkan. Maka Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman mereka dipersatukan supaya mereka beranak cucu. Nah, awal dari pernikahan adalah satu laki dan satu wanita. Adam dan Hawa, saudara sekalian. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu juga mengkamiri, melanda kehidupan manusia. Termasuk pernikahan. Mulai tidak setia saudara ya. Suami punya istri lebih dari satu. Ya saudara kalau semua yang tidak sesuai firman Tuhan itu tidak pernah membawa kebahagiaan. Tidak pernah membawa damai sejahtera. Kalau mau jujur saudara ya. Seorang istri mau dimadu saudara. Kalau mau jujur ya tidak ada yang mau ya. Kalau mau jujur, enggak. Lalu saudara, anak juga enggak bangga sih ya. Kalau orang tuanya kawin lagi ketika orang tuanya masih ada semua ya. Enggak bangga saudara ya. Lalu juga mertua mana juga enggak bangga. Kalau mau jujur saudara. Semua yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan itu enggak bawa kebahagiaan. Saudara, dari suami istri punya anak. Ya, punya keturunan, kakak beradik, saudara sekandung, seayah sekandung, itu pun bisa berantem karena gara-gara warisan. Itu bisa sampai bermusuhan. Dan apalagi kalau ada yang namanya saudara tiri, saudara. Ini sekandung, seayah, seibu aja sudah bisa bertengkar. Apalagi ada tiri-tiri, sumber jadi masalah, saudara. Jadi kalau mempelai berdua, Anda ingin masa depanmu bahagia, rumah tanggamu bahagia, keturunanmu bahagia, mesti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari gereja itu rindu setiap jemaat yang menikah. Benar-benar mereka bisa bangun rumah tangga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Maka ada bimbingan pranikah, diajari. Anda berdua kalau mengikuti dengan sungguh-sungguh, itu bekal bagi kalian. Ya. Untuk kalian ya menjalani hidup, nanti Tuhan berikan berapa lama. Itu bekal bagi kalian. Dan itu sangat penting bagi kalian. Ya. Supaya rumah tangga bisa rukun, harmonis, menyenangkan, komunikasi diajari. Supaya komunikasi yang baik. Saudara yang di pernikahan itu tidak lepas ya komunikasi hubungan suami istri, saudara dari
perkataan sehari-hari bagaimana itu menciptakan. Karena firman Tuhan berkata, mati dan hidup dikuasai lidah, siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Jadi suasana kehidupan rumah tangga kita tidak terlepas bagaimana komunikasinya. Kalau komunikasinya kasar, ya suasananya kasar. Kalau sukanya suaranya keras, bentak-bentak, ya suasananya panas. Tapi kalau komunikasinya baik, suasananya baik. Dan itu saudara sekalian, kalau dengar suara yang enak, hatinya tentram, suasana tentram, hati tentram, itu membuat sehat saudara. Jadi komunikasi penting. Lalu juga salah satu pemicu dalam masalah kehidupan itu keuangan. Diajari bagaimana mengelola keuangan. Kalau Anda berdua mulai hari ini, terus Anda dengan sungguh-sungguh mengelola keuangan dengan benar, salah satu saudara, orang yang bisa kaya itu karena bisa mengelola keuangan. Dan berapa banyak saudara, ketika gaji mereka ya, 3 juta, misalnya suami istri dapat hasil 3 juta sebulan. Ya, mereka bisa cukup. Lalu ketika mereka diberkati Tuhan, gajinya jadi 5 juta. Ya cukup. Ya entek, habis 5 juta. Nanti ketika diberkati Tuhan jadi 7 juta, ya habis. Pas. 10 juta, ya habis. Minta terus naik gajinya. Loh, kalau 3 juta bisa cukup, mestinya ketika 5 juta bisa nabung. Tapi ya entek. Ketika sudah hasilnya 7 juta, sudah 2 kali lipat, tapi habis. Pola hidupnya yang berubah. Ketika masih 3 juta, banyak seringkali makannya masih masak sendiri misalnya, ya, atau makannya di warung nasi bungkus yang harganya 3.000, 4.000. Makannya aja nanti ngambil aksesorisnya hati-hati saudara ya. Tapi ketika sudah jadi 7 juta, makanya steak, resto, 10 juta, maksudnya kafe, ya sudah habis. Tidak akan bersisa saudara sekalian. Mesti dikelola dengan baik. Kalau aku 3 juta cukup, 5 juta aku harus bisa menabung, minim 1 juta. Nah, kalau demikian saudara, kalau diperketat cara dengan baik, setiap bulan bisa menabung 1 juta, 1 tahun 12 juta, 5 tahun Anda sudah punya 60 juta, Anda bisa DP rumah. Mesti punya ya, visi bagaimana, saya belum punya rumah sekarang, sudah punya gambaran, aku mau punya rumah. Nah, mulai saudara, mengatur keuangan, bisa berapapun hasilnya, itu tergantung gimana cara mengatur keuangannya. Nah, nanti didik anak juga gitu. Sejak kecil anak itu sudah dididik, sudah dibiasakan tidak jajan. Nah, kalau jajan ya boros saudara sekalian. Nah, orang senang saudara sekalian ya. Dunia itu menawarkan dengan godaan supaya cepat habis. Seri HP baru, tanpa DP, angsuran 12 kali, bayar tiap bulan sekian, supaya tertarik, sehari cuma sekian puluh ribu. Nah, hitungnya kan pikirnya, wah sedina cuma 25.000. Wah, aku bisa ambil sudah. Nah, sebulan 750. Nah, setahun 9 juta untuk HP. Begitu kamu sudah lunas, HP-mu didol, enggak payu 9 juta. 4 jutaan enggak payu. Rugi berapa saudara? Jadi jangan kepengen demenyar. Ini sudah saya pakai mungkin 4-5 tahun, saudara. Enggak pengenan baru-baru, saudara. Selama masih bisa dipakai-pakai. Itu saudara, dunia itu nawarkan. Jadi orang itu dibangkitkan pinginannya. Supaya kredit dipermudah. Tapi orang suka kredit, itu sama dengan senang utang. Kredit utang. Kalau utang kalian harus bayar. Kalau sudah harus bayar, kapan bisa nabung, saudara? Jadi jangan mudah ya, mempelai berdua ke depan punya visi. Aku mau rumah tanggaku diberkati dan bahagia, termasuk dalam keuangan. Supaya aku bisa jadi berkat bagi keluargaku terlebih dahulu dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari gereja
juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saudara, orang yang mau hidupnya benar-benar hidup diberkati Tuhan dan bahagia, hidup sesuai firman Tuhan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau ada sebuah pernikahan tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia, pasti rukun, harmonis. Walaupun nanti ngadepi, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan atau apapun sudah, tapi tetap dua suami istri tetap rukun. Dan pada akhirnya mereka akan mengalami berkat Tuhan. Selama berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam dunia ini terhadap orang-orang yang ngikuti jalannya Tuhan seperti ini. Yang tidak ngikuti jalan Tuhan seperti ini. Nah, Saudara bisa baca. Jadi yang mengikuti jalannya Tuhan, endingnya pasti bahagia, sukses dan bahagia. Tapi yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, pada akhirnya pasti mengalami kehancuran. Penderitaan yang terjadi. Jadi Anda berdua, kalau masa depanmu ingin bahagia, jangan lupa baca firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, awali kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Buka Ulangan 28, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah Tuhan, dengan setia melakukan segala perintah Tuhan, maka Tuhan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu kalau kita dengarkan firman Tuhan. Dan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati, tidak peduli mau kota besar, kota kecil, di desa, tapi ketika kita hidup di jalannya Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan berkati. Baik di kota maupun di ladang. Tuhan yang ngangkat. Lalu kalau engkau baca ayat yang ke-12, Tuhan yang bukakan tingkap langit, mencurahkan berkatnya. Sehingga apa yang kamu kerjakan itu menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga kamu tidak minta pinjaman tapi memberi pinjaman. Beda loh nasibnya ya. Minta pinjaman sama memberi pinjaman. Nah Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini pilih mana? Pilih minta pinjaman atau memberi pinjaman? Mempelai berdua pilih mana? Pilih apa? Memberi pinjaman. Kalau memberi pinjaman artinya kalian sudah makmur. Bisa ngasih pinjaman orang lain. Tapi kalau Anda masih minta pinjaman alias masih miskin. Alias masih melarat. Bisa minta pinjam sana, pinjam sini. Nah, banyak sekali ya. Sekali lagi kita mempelai berdua hati-hati. Jangan pinjam di online. Apa itu? Onjol, pinjol. Serem itu saudara. Mudah. Tanpa syarat. Tapi itu gorok saudara. Dan diharapkan saudara tidak bisa bayar. Nah itu bunganya setinggi-tingginya. Dikejar terus dan dipermalukan. Banyak sekali yang terjebak di situ. Satu kali ada suami istri datang pada saya. Ya, masalah yaitu keuangan. Suaminya berkata, aku serah kuat Pak. Kenapa? Istri saya ini kena terjerat hutang. Istrinya diem aja. Ya, terus saya berkata hati-hati ya, jangan suka kalau ditawari bank, kartu kredit. Langsung suami, iya Pak itu. Istri saya kartu kreditnya 10 juta lebih. Macet semua, dipakai semua dan dibayar saudara. Memang enak, gesek tok ya. Kartu kredit, gesek ono saja. Jika barang saenake saudara, langsung gesek. Memang langsung gesek aja, tapi bayarmu saudara. Lalu saya kata hati-hati juga dengan pinjol. Iya Pak ini,
Saya tidak tahan, diuber-uber sama debt collector. Aku tidak tahan. Nah, istrinya diem aja, terus saya ngomong, kamu boros, kamu tidak bisa pegang uang. Jangan pegang uang. Jadi kalau suami istri, ya saya tidak tahu ya, Ariel sama Rina, ya, mana yang boros? Aku, yang boros apa? Ayo. Nah, kalau makan bersama, borosnya makan, ya hati-hati ya, jangan terus makan sembarangan, diperhitungkan. Yang boros harus dengan relasi, aku sing boros, kowe sing kredit. Saudara, orang yang boros itu bocor. Kalau memegang uang itu gatel, inginnya dibelikan, dihabiskan. Tidak tahan. Nah, kalau boros sama sekali jangan punya kartu kredit. Perketat diri sendiri. Jadi kalau boros saudara, di sakumu, di dompetmu dipas. Tidak banyak-banyak. Isi sekitar 200 atau 100 ribu. Pokoknya cukup nanti ada apa-apa saya masih punya uang 100 ribu. Ini kamu hati-hati wesan. Kalau 100 ribu saudara hati-hati, mau ngapa-ngapa hati-hati. Saya senang istri saya tuh ngatur keuangan cukup bagus. Kalau tiap bulan kita akan belanja ya, untuk kebutuhan 1 bulan. Misalnya ke mall atau ke itu ya, saudara sekalian, ke hypermart, ke itu cari toko yang memang murah jualnya, beli untuk 1 bulan. Tapi sudah bawanya uang sudah dipas kira-kira 300 ribu, 400 ribu. Nanti bawanya sekitar 500 begitu saudara ya. Lalu misalnya ke mall saudara sekalian, tidak langsung ke marketnya, beli sabun, beli ini, jalan-jalan dulu kan. Lihat baju-baju begitu. Ini gowone 500. Kowe main delok meh tuku ya ora, cuma delok nyoba saudara sekalian, ya ndak beli. Memang uangnya dipas saudara. Dan ndak pakai kan, ndak punya saat itu ya belum ada kartu kredit sebagainya. Ya sudah, baru sudah lihat-lihat turun beli saudara. Belinya kan yang ngitungi terus saudara. Kira-kira tidak lebih dari 500. Nanti misalnya habisnya 300 lebih lah, makan pun dihitung gitu bersama-sama. Cuma makan sing larang-larang, kok sing bayar apa? Itu diperketat, mesti sangat ngatur keuangan. Tapi nek bawanya ya gajimu dapat 2 juta bogo kabeh, orang kasih 2 minggu habis semua, saudara. Harus ditinggal. Tabung yang ada segini. Nanti memaksa dirimu untuk benar-benar memperhitungkan. Bukan gudil ya saudara, tapi bijaksana ngatur keuangan. Pasti nanti tidak jadi masalah. Salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Lalu juga meributi orang tua, Pak butuh Bu jaluk duit. Sudah bangun rumah tangga, tidak ganggu orang tua, bangun sendiri. Nah, mesti seperti itu. Maka harus diatur dengan baik. Dan Tuhan sendiri berkata, kalau engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kamu. Ya. Lalu apa perintah Tuhan untuk kita semua? Bisa dibuka pita yang biru. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, saudara sekalian, ulama, itu yang belajar agama, imam-imam, saudara sekalian. Belajar agama, mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, dari 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Ada yang pertama, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata berarti yang lain kurang penting. Sedangkan semua penting. Dan Tuhan menghendaki semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna. Tapi tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan satu hukum pun satu saja yang bisa sempurna. Anda boleh pilih. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Nah, hukum yang kelima yang sederhana saja ya. Hormatilah
orang tuamu, bapak ibumu. Ini Ariel, ini bapak ibumu. Jujur ya. Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah kurang ajar sama dia? Pernah berontak? Sering ya. Ngeyel terus kan berontak ya. Nah, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Kalau kamu bisa kurang ajar sama bapak ibumu, siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Maka firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia, mulai Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satu yang benar. Upah dosa adalah kematian, maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi juga mati, rasul juga mati. Ya. Karena itu upah dosa. Tidak ada satu pun yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya, kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berdosa hanyalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Semua benih dari laki-laki. Sperma dari laki-laki ini yang membuai sel telur ini sudah bawa tabiat dosa. Jadi seperti tadi. Tidak usah diajari kurang ajar sendiri. Ya. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun. Ya. Jujur ya, Ariel sama Rina. Selama 2 tahun, Ariel pernah bohong sama Rina? Pernah. Rina pernah bohong? Pernah. Oke, kawin dengan pembohong tuh. Saya tanya, siapa yang ngajari kamu berdusta? Ini hukum yang ke-9, jangan berdusta. Siapa yang ngajari kamu berdusta? Gurumu yang ngajari kamu ngapusi siapa? Tidak ada. Jadi saudara, sperma itu sudah membawa tabiat dosa. Jadi ketika Daud bermazmur, Daud nyadari, aku dikandung dalam dosa. Sudah membawa bibit dosa. Dan di dalam kandungan saat dibentuk pun janin itu sudah berbuat dosa, cuma kita tidak nyadari. Tapi Tuhan tahu, Allah tahu. Janinnya berontak di dalam, jengkel be ibu ya bisa ya toh. Ibu ini mangan pedes banget, aku melu kepedesan misalnya gitu kira-kira. Ya tidak tahu ya, mungkin si ibu ikut jengkel, anak ikut jengkel saudara. Karena hormon yang sama mengalir. Nah, hati-hati ya, kalau besok kamu hamil, jaga hati. Jadi kalau orang emosi, istri emosi, ya sedang hamil, maka hormon yang membangkitkan emosi itu muncul. Nah, itu ngalirnya kepada janinnya juga lah. Ini janinnya besok gampang emosinan, gampang ngamuan, saudara. Bayi anak itu gampang ngamuan. Nah, itu coba mungkin masa hamilnya si ibu ini banyak marah-marah. Nah, suami mungkin yang buat jengkel istrinya. Nah, maka jadi suami juga saat istrinya hamil. Mungkin banyak hal-hal yang bisa membuat jengkel, harus jaga hati, jaga suasana. Kalau gembira, saudara, sukacita, hormon yang sukacita mengalir, ya bayi ini nanti banyak sukacita. Jadi sangat penting ya, nanti kalau Rina hamil, jaga, benar-benar ya, jaga. Ada satu buku yang menulis, ya saudara, orang Arab, tapi menulis tentang orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ini kok pinter-pinter ya? Dan hampir 25% hadiah Nobel yang dapat orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini yang menguasai perekonomian dunia. Yang punya Google, orang Yahudi. Yang punya Facebook, orang Yahudi. Instagram dan sebagainya, rata-rata orang Yahudi. TikTok aja yang punyanya orang Cina, saudara. Yang dari sekian banyak ada 10-an lebih itu yang ngetop-ngetop itu, Instagram dan sebagainya, hampir semuanya punyanya orang Yahudi. Kenapa bisa pintar seperti itu?
Diselidiki sama orang Arab ini, saudara, ya, penulis ini. Kenapa ya? Lalu dia mulai menyelidiki. Jadi kalau begitu istri itu hamil, ya, begitu seorang istri Yahudi itu hamil, kalau suaminya perokok langsung berusaha berhenti merokok. Atau kalau dia ngerokok berusaha jauh dari istrinya. Maka di sana ada tempat dilarang merokok dan banyak ibu-ibu hamil di situ. Kalau masuk ngerokok, iso dimaki-maki habis-habisan. Tidak boleh. Nomor satu, begitu ngerti siap hamil dan istri itu sendiri menjauhi tempat-tempat perokok. Lalu yang kedua, begitu dia ngerti hamil, maka rata-rata orang Yahudi itu bisa main musik. Lalu main musik, saudara. Lagu-lagu yang teduh, yang syadu, bukan rock and roll, saudara. Wah, rock and roll, kok ning jero ya melu rock and roll, saudara, ya. Tapi tenang, ya, membuat hatinya teduh, damai. Nah, damai, saudara. Lalu, saudara, yang saya heran, saudara sekalian, begitu ngerti hamil, suami istri pergi ke toko buku, beli buku matematika. Lalu apa, saudara? Kalau nganggur, dia suami istri atau istri nganggur, dia nganggur. Lalu ambil buku matematika, mulai ngerjakan. Tujuannya apa? Otaknya ini diaktifkan. Ketika otak ini diaktifkan untuk berpikir, menghasilkan hormon berpikir. Bayinya juga jadi dapat hormon berpikir ini. Otaknya jadi cerdas, pinter. Suka makannya apa? Ikan. Tapi bukan gulai kepala ikan, ya. Nah, ikan bagian dagingnya, saudara. Jadi tetap, saudara sekalian, itu pengaruh yang besar. Jadi Rina, kalau kau ingin anakmu nanti, anak yang jenius, anak yang pandai, seperti itu. Jaga, benar-benar suami istri hubungan yang baik, suasana yang baik, tentram, ketika mengandung dengan baik. Dan kemudian juga mengaktifkan otak berpikir. Anaknya jadi anak yang cerdas. Kalau anak cerdas, orang tua yang senang juga kan. Nah, jadi nomor satu, mesti kalian berdua. Ya, itu apa perintah Tuhan ya tadi. Terus tuh, ketika Tuhan ditanyai, hukum mana yang paling penting? Lalu jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan berkata, pada dua hukum inilah seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas dua hukum ini saja. Yang nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang beribadah itu hatinya sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak seorang pemakai aksesoris keagamawi, orang itu benar-benar beragama, saudara. Bukan orang pakai salib benar-benar anak Tuhan, sungguh-sungguh, saudara. Banyak ya, pakai salib, tatone salib, dioyak-oyak polisi. Bukannya membawa nama Tuhan baik, saudara. Nah, kalau dioyak-oyak polisi pasti bermasalah kan. Jadi saudara, tidak setiap orang, tapi sikap hati kita bagaimana. Maka kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, sadar ada Tuhan. Jadi miliki ya. Hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan. Nomor satu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Aryan kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu, kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu, dan kau akan jadi suami yang setia. Kuncinya hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Kan jadi suami yang setia, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak selingkuh, tidak cari perempuan lain. Lalu kalau engkau kerja, engkau juga berusaha jadi orang yang jujur. Kau akan berjuang jadi orang jujur. Karena engkau tahu, Tuhan mengawasi saya, Tuhan memperhatikan. Demikian juga Rina, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak.
Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan anak-anakmu. Kau jadi istri yang setia. Dan kalau kau kerja pun, kau akan jujur di dalam pekerjaanmu. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang ke gereja, tapi apakah benar-benar dia hidup takut akan Tuhan? Belum tentu, saudara. Ngapusi aja, ngapusi, saudara. Ngemplang di orang ya masih. Ya. Selingkuh ya ada, saudara. Di gereja, tapi selingkuh tetap jalan. Dengar firman Tuhan, melebu kuping kanan, keluar telinga kiri, saudara. Lewat otak itu, lewatnya cepet, shoot, orang kanggo mampir, saudara. Kalau mikir, mungkin dia juga punya rasa takut be Tuhan. Tapi tidak, lewat saja. Nah itu namanya hati nuraninya sudah mati. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Hatinya mengeras. Nah, ini orang yang calon di neraka, hatinya yang sudah mengeras, yang tidak bisa bertobat lagi, tidak ngerti itu dosa, tidak merasa itu berdosa. Jadi benci orang lain, ngutuki orang lain, berbuat jahat itu merasa tidak berdosa itu sudah, hati nuraninya sudah mati. Itu orang yang bakal masuk neraka, saudara. Hati nurani itu manusia rohnya sudah keras. Tidak bisa bedakan mana benar, mana salah. Hanya mengikuti keinginan hati saja. Keinginan jiwanya, nafsunya. Satu, hubunganmu ya Tuhan. Yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ariel dan Rina, kalian saling mencintai. Kasih itu bukan sekedar buah bibir. Tapi bukti Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Tidak sekedar sebutan. Tapi Allah buktikan bahwa dia mengasihi umat manusia. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dan dia datang dengan satu tujuan, menebus dosa kita. Yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus yang tidak berbuat dosa, tapi dia tanggung dosa seisi dunia. Dan pada saat saya bertobat, pada saat Ariel dan Rina bertobat, kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari itu engkau ditebus, engkau dibeli, dan engkau sudah dibayar lunas dosa-dosamu oleh Yesus. Sehingga engkau dibenarkan, bukan karena hasil perbuatanmu, bukan karena kehidupan saleh kita, bukan karena amal kita, bukan kebajikan kebaikan kita, tapi kita dibeli, dibayar dengan darah Yesus. Sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi Anda dibeli itu dengan harga yang sangat amat mahal. Pasanganku dibeli dengan harga yang amat mahal. Maka Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan. Dikasihlah orang yang menjadi miliknya Tuhan, jadi anak Allah. Jadi Anda harus bersyukur, aku sudah milik Tuhan. Istriku milik Tuhan, anakku juga milik Tuhan. Rumah tanggaku milik Tuhan. Dan ketika kita hidup demikian, pasti membawa kita hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang, siapa sesama kita? Sesama kita siapa? Ayo, sesama kita siapa? Semua manusia, semua orang. Kasihlah semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh, saudara. Jangan ngajari anak untuk membenci, saudara. Itu kebencian ini benih dari neraka. Kalau mengajarkan benci dengan satu hal, saudara, satu golongan, saudara tanpa sadar itu mau nabur benih kebencian itu ngembang nanti. Nanti akan menghasilkan buah-buah kebencian yang lain, macam-macam. Jadi orang itu punya dasar kebencian. Api neraka ada di dalam dirinya. Tapi ajarkan kasih Tuhan. Allah itu kasih. Benih kasih, benih dari surga. Membuat damai sejahtera. Membuat sukacita, membuat terang, saudara sekalian. Maka Allah itu terang, Allah itu kasih, Allah itu setia. Iblis itu kegelapan, iblis itu kebencian. Iblis itu tempat emosi kemarahan, hawa nafsu dan sebagainya. Nah, jangan menabur, ya, tapi taburlah kasih. Maka engkau hidup dalam kasih Tuhan. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, terutama keluarga sendiri terlebih dahulu.
Ini orang tuanya Arya, betul, suami istri, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Ya. Saling berhadapan. Ya. Sudah, tidak apa-apa. Ya. Supaya kan tamunya beda. Ya. Jadi saksi. Bapak Ibu sudah menikah berapa tahun? Sudah. Tahun ini tahun keberapa? Menikahnya tahun berapa? 93. Ya, 94 sudah 19 tahun. Iya. 93. 20. 30. Ya, 30 ya. Oh ya, ya. 94 29 tahun ya, 29 tahun. Ini 24 pas 30 tahun. Ya, 30 tahun sudah hidup bersama-sama. Ya. Riwe lagi ya, kembali lagi. Dulu dijodohkan atau dapat sendiri? Dapat sendiri. Masih ingat di mana? Saling merantau, Bapak, di kota lain. Oh, satu kota dipertemukan. Oh, gitu. Betul. Di perantauan. Betul. Di perantauan di mana? Di daerah Pekalongan. Oh, Pekalongan. Asalnya dari Pekalongan. Oh, kalian dari Pekalongan salah? Tegal, tapi saya Saya dari Rembang. Dari mana? Rembang. Rembang sama Tegal. Iya. Ketemunya Pekalongan. Iya. Wah, tempat kota batik. Oh, kerjanya di sana? Saya ya dulu. Oh, dulu di situ. Kerja di sana. Kok bisa kenal gimana, Pak? Gimana ya? Nah ya, kenalnya di mana? Waktu Di- jualan. Hah? Waktu jualan. Oh, jualan. Ibu jualan apa? Nasi gudeg. Oh, nasi gudeg. Ini pelanggannya. Wah. Boleh suka. Iya. Gara-gara seneng sama ibu, ya tak? Jadi mangan gudeg tetap enak ya, saudara. Tetap enak karena seneng ya, saudara sekalian. Dia jajan terus ya. Terus ngobrol. Nah, ya. Sekarang masih seneng gudeg, Pak? Masih. Oh, kalau masih dia atau wis yang bosen? bikin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kalau rumah tangga kalian masih baik, ya, ingat kembali itu salah satu membangun cinta. Ya. Cinta manusia itu bisa terus menjadi tawar. Tapi ketika riwe kembali, ketika waktu pacaran, kalau rumah makannya masih ada, jadi kalau pas ke Pekalongan, nah bersama-sama, kilo dulu Dewi ketemu di sini, oh ini masih gitu, oh itu bangun cinta. Nah, setelah menikah sekian lama melewati berbagai tantangan, jadi suami istri, ya, hidup sebagai teman seperjalanan, menjadi teman kerja membesarkan putra-putrinya. Dan kemudian kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Jangan cari salah siapa salah benar. Besok ya ada masalah, jangan cari siapa salah siapa benar. Nek ngerti sing salah pasanganmu mau apa? Ya bojomu dhewe, mbok onek-oneke. Ya sendiri. Ya sudah, diatasi bersama-sama. Itu nanti yang salah nanti akan merasa bojoku kok tidak nyalah-nyalahkan aku. Dia akan bahagia, dia akan mencintai saudara. Nah, iblis itu suka gitu, nyari kesalahan. Bikin ribut, gitu ya. Terus menjadi teman pewaris kasih karunia. Ya, sudah 30 tahun hidup bersama. Silakan ucapkan terima kasih walaupun dulu sudah pernah, sekarang ucapkan kembali. Nah, iya, monggo Pak. Silakan Pak. Sudah lama lupa, Pak. Loh, ucapkan terima kasih, lupa ya. Ya, ucapkan terima kasih. Ya, mau salaman boleh. Nggak usah salaman toh Pak, dipegang pundak wong bojone ya, nek salaman iki kaya kanca ya, teman. Tapi nek megang pundak orang entuk ya toh, tidak sembarangan orang dipegang pundaknya ya. Cewek tuh dipegang pundaknya itu sing duwe bojo lamplek. Ya. Ya silakan dipegang pundaknya istrinya. Iya, dirangkel. Terima kasih, Bapak. Iya. Iya, silakan Bu ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih sudah selama ini mendampingi kami dan membimbing kami dan berjalan bersama-sama membimbing anak-anak semua. Anaknya Terima berapa kasih. Bu? Sudah 3 Pak. 3. Ini Cucunya yang 2 Pak. cucunya 2. Ini yang menikah yang ke Nomor 2. nomor 2 masih 1.
Ya. Oh masih satu ya, masih satu, nanti ketemu saya lagi ya. Nanti saya tanya lagi ya. Silakan dicium Pak, istrinya. Monggo dicium Pak. Istrinya dicium Pak. Oh enggak apa-apa. Oh cucunya seneng. Wah eyang dan ya, eyang kakung, eyang putri ciuman. Wah, mesra. Tapi itu memberi gambaran yang baik. Besok aku mau sampai seperti eyang. Enggak di tengah jalan bubar. Gitu. Ayo dicium. Ini jadi oke sing pingin tak dari. Ada banyak ya yang silakan dicium. Monggo Pak. Oh bojone dhewe ora apa-apa, rene sing larang kok ya. Ya, silakan dicium, Pak. Monggo Pak, dicium, dipeluk dicium, Pak. Enggak apa-apa, enggak. Soalnya ini di video, di foto. Lah, di video. Wow, saya balik ini ngono cium ya, waduh lupa saya lihat ya. Ini suami istri juga? Nah iya, tapi suami istri. Oh bukan. Oh, bukan enggak boleh. Iya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernikahan itu sebuah perjalanan ya. Bagi kalian harus jadi teman, jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Suami istri harus jadi teman. Jadi Ariel, kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan Bapak Ibumu. Dan bangunlah seperti rumah tangga orang tuamu. Saya mau tanya Ariel, jujur ya, Bapak Ibu itu suka bertengkar apa rukun? Tidak usah dijawab. Paling tahu, besok juga demikian anakmu tahu. Bagaimana engkau membangun rumah tangga, dia tahu saudara. Ya. Jadilah suami yang baik, memberi teladan kepada anak laki-lakinya, jadilah istri yang baik, menjadi teladan bagi anak putrinya. Sehingga meninggalkan jejak-jejak yang baik. Rumah tangga yang rusak, meninggalkan jejak yang tidak baik. Itu juga akan cenderung membuat rumah tangga anak-anaknya juga gampang rusak. Perhatikan saudara, kalau eyangnya, leluhurnya itu garis keturunannya kawin cerai. Nanti eyangnya ya kawin cerai, nanti orang tuanya kawin cerai dan banyak rumah tangga yang kawin cerai. Itu kutuk itu. Jadi harus dipatahkan. Nah Yesus disalibkan untuk mematahkan setiap kutuk. Di dalam Yesus ada berkat anugerah. Ya. Dibangun rumah tanggamu dalam Tuhan. Nanti kalian baca di pita yang merah, itu adalah prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Kalau istri tunduk, dia bahagia. Selama menjalankan firman Tuhan, pasti bahagia. Prinsip yang kedua, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami mengasihi istri, dia bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Jangan jadi suami yang KDRT, yang suka mukul. Dia tidak bahagia. Istrinya memang takut, tapi tidak bahagia. Dan jadilah orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak ilahi. Demikian juga anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Ariel Serasti dengan Rina, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan kepada mempelai pria terlebih dahulu, Ariel Serasti, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ariel Serasti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Rina yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah, yang saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya,
membimbing, dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji, amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Rina, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Rina menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aris Rasti yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketepatan Tuhan. Demikianlah saya berjanji, amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ariel, kenakan cincin tangan kasihmu. Ya. Nah, ini. Diringkan gini. Demikian juga saya beri kesempatan pada Rina, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Ariel dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi yang hadir, Tuhan yang akan mempersatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua di dalam tangan Tuhan. Kau sudah mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Hidupnya pada Allah, ku serah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasihi, Ariel Serasti dengan Rina, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya,
kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka. Segala yang baik datang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Ariel Serasti dengan Rina di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ariel, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Rina, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Dan melalui hidupnya anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, silakan. Silakan mempelai berdua kembali saling berhadapan. Anda berdua telah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan Ariel, kau membuka cadar, kau berhak membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Termasuk ke HP Anda, kalau di password, pasanganmu harus tahu passwordnya. Kalau kalian punya rekening masing-masing juga saling tahu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Ariel, berikan ciuman yang manis. Kening pipi kiri dari, sebentar ya. Ya, Rina pegang pundak suamimu dulu, tangan dua ya. Dan Ariel pegang pinggang istrimu ya. Silahkan Ariel berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, istrimu iya. Sekarang ganti Rina yang cium suami. Iya. Iya. Dalam pernikahan, seperti ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Biar kalian berdua saling melayani, buatlah pasanganmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri, dan dari gereja memberikan akte. Akte bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Ariel. Ariel di hadapan Bapak, silakan Ariel ucapkan terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih udah ngedidik Ariel sampai sebesar ini. Udah ngajarin banyak hal sama Ariel tentang kehidupan Ariel. Untuk bijaksana, lebih bijaksana lagi dalam mengatur hidup. Sampai hari ini Ariel untuk memutuskan untuk menikah, untuk membangun keluarga. Biarlah Bapak dan Ibu
merestui rumah tangga kami nanti. Berikan doa restu supaya keluarga kami menjadi keluarga yang damai sejahtera, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih. Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat silakan. Terima kasihnya saya terima, aku terima, Ibu terima. Untuk kedepannya berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Saling mengasihi, saling mencintai. Mulai saat ini, suatu apapun ada perbedaan pendapat atau apapun, bersatulah, berbicarakanlah dengan kalian berdua. Jangan sampai ada kebohongan lah. Itu aja. Berjalan lurus. Dan satu lagi, baca selalu firman Tuhan. Karena itulah Ibu yang saya lakukan, yang Ibu lakukan setiap hari. Itu aja. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan orang tua dicium ya. Ya. Menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami. Silakan orang tuanya dicium ya. Tuanya dipeluk. Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu. Terima kasih kepada orang tua, kepada Bapak Ibu. Kebanggaan orang tua pada saat membawa putra putrinya ke pelaminan, juga saatnya melepaskan putra putrinya untuk membangun rumah tangga sendiri. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu. Kepada wali orang tua bisa berdiri. Berikan salam pada wali orang tua. Terima kasih dan mereka. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Ariel Serasti dengan Rina, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan.
Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dari dua insan yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ariel Serasti dengan Rina. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biar Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui senantiasa bersama-Mu Tuhan. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga berkati dengan keturunan nilai yang membawa kebahagiaan bagi mempelai berdua. Kami berdoa untuk orang tua dan wali orang tua. Biar Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, pekerjaan usaha, keuangan mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka bisa melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan usaha, keuangan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap acara dari mempelai berdua, biarlah semua berjalan dalam sukacita, dalam kasih-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai